wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan tentu menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Besok merupakan hari yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hari kemerdekaan kita, negara kita Indonesia. Sekitar 79 tahun dan bahkan lebih, masyarul hadirin. Ulama-ulama kita, ayah kita, orang tua kita berjuang merebut kemerdekaan ini. Mereka korbankan hartanya, warga yang ditinggalkan, bahkan masyarul hadirin nyawa sebagai takluknya untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan, untuk membuat satu cerita, untuk membuat satu sejarah, yaitu Indonesia, negara yang saat ini kita tempati, masyarul hadirin, bukan kita peroleh dengan pemberian saja, bahkan kita berjuang mulai awal hingga akhir, tapi sangat terkesan begitu susah kita mendapatkan kemerdekaan itu, masyarul hadirin. Kenapa kok begitu? Karena kita tidak bisa bersatu dan memang dibikin tidak bersatu oleh penjajah. Di samping itu, masyarul hadirin, di barisan kita Indonesia banyak orang-orang yang berbahasa Indonesia asli, tapi mereka tergolong para pengkhianat dan dengki. Hingga kita akhirnya, masyarul hadirin, dengan beberapa strategi apapun, kita susah untuk merdeka. Gimana? Kemerdekaan itu, masyarul hadirin, penuh dengan perjuangan, berkorban nyawa dan darah. Di mana Rasulullah SAW waktu di Madinah, beliau menghadapi kafir Quraisy yang begitu dahsyatnya memerangi umat Islam waktu itu. Mestinya Rasulullah SAW selalu menang dalam peperangannya menghadapi kafir Quraisy. Tapi kenapa Rasulullah kadang selalu gagal? Karena di barisan Rasulullah SAW terdapat mereka-mereka yang pengkhianat. Mereka adalah orang-orang munafikun dan mereka orang-orang yang fasik hatinya. Ketika Indonesia merdeka, masyarul hadirin, mereka yang sebelumnya penjilat, mereka yang sebelumnya menjadi pengkhianat, ketika Indonesia merdeka, mereka berpura-pura, mereka mengaku seolah-olah mereka pun ikut berjuang, padahal mereka pengkhianat. Yang disinyalir oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan mereka Yahudi dan orang-orang Nasrani awliya sebagai pimpinan kalian atau yang kalian idolakan. Ba'duhum awliya ba'd, mereka adalah pemimpin sebagian dari mereka. Maksudnya apa ini, masyarul hadirin? Ketika salah satu dari mereka berbuat salah, golongan mereka
mereka menutupinya. Mereka seolah-olah tidak mengerti, seolah-olah mereka tidak tahu bahwa salah satu dari mereka adalah, atau mereka berbuat salah. Mereka tutup-tutupi. Ba'duhum awliya'u ba'd. Siapa itu masyaallah hadirin? Mereka adalah para pengkhianat. Ketika mereka masuk ke dalam satu agama, mereka masuk dan merusak. Ketika mereka masuk satu negara, mereka masuk dan merusak. Jangankan negara, jangankan apa, mereka rusak apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab yang diberikan kepada mereka, mereka ganti dan mereka rusak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Maka ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ucapkanlah kalimat-kalimat benar, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kamu. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Akhirnya apa ma'asyiral hadirin? Mereka mengganti apa yang diturunkan oleh Allah dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka. Kata hittatun diganti oleh mereka dengan kalimat hittatun. Kalimat la ilaha illallah, kalimat taubat, kalimat-kalimat thayyibah diganti oleh mereka dengan kalimat hittatun yang artinya adalah gaduh dan biji-biji. Ma'asyiral hadirin, ya masalah Jumat rahimahullah. Maka kemerdekaan yang kita dapat dari perjuangan nenek moyang kita, maka kemerdekaan yang kita dapat dari ulama-ulama kita, mestinya kita jaga. Dengan apa itu ma'asyiral hadirin? Dengan kepandaian kita, yaitu dengan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum. Wahai anak manusia, la in syakartum, ketika engkau bersyukur kehadiranku dengan mengabdi, menyembah, beribadah kepadaku, la azidannakum, aku akan benar-benar menambah nikmat itu pada kamu. Dengan mewaspadai orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka dulu menjadi pengkhianat, tetap kita waspada. Itu artinya la in syakartum ma'asyiral hadirin. Meskipun mereka telah kita akui sebagai bagian dari bangsa kita, wala in kafartum, tapi ma'asyiral hadirin, jika kita ini ingkar terhadap nikmat kemerdekaan ini, inna azabi lasyadid, sungguh azab akan sangat pedih. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahim, kita percaya kepada siapa? Kita pasti percaya kepada ulama-ulama yang ada di sekitar kita. Kita pasti percaya kepada kiai-kiai yang telah memerdekakan negara. Kita tidak akan percaya kepada mereka-mereka yang dulu menjadi pengkhianat dan pencipta belanda. Seandainya nenek moyang kita ma'asyiral hadirin dulu tidak pernah berjuang, kita tidak akan pernah merasakan kemerdekaan itu. Hari ini tidak akan pernah. Mereka tidak mencari apa-apa kecuali kemerdekaan. Daripada mereka dijajah sekian tahun selama-lamanya, mereka tidak rela. Mereka rela mati untuk harga diri. Mati di jalan Allah demi anak keturunan mereka. Maka ma'asyiral hadirin, ketika seorang alim yang mengatakan, maka kenikmatan yang kita rasakan saat ini, ketika kita merdeka saat ini, kita jadikan kesempatan ini adalah kesempatan kita. Yang bekerjalah dengan baik. Yang menempuh pendidikan, tempuhlah pendidikan itu dengan baik menurut profesi
tempatnya masing-masing, agar kita tidak dibodohi oleh negara-negara lain. Yang faknya agama terdalam agama, yang faknya ilmu pengetahuan umum dalam ilmu pengetahuan umum, agar kita tidak takut dengan bangsa-bangsa yang lain. Ada satu cerita masyhur hadirin, ada alumni Fakultas Teknologi menanyakan tentang satu hal tentang agama, tidak masalah, tapi yang ia dalami adalah agama, pasti salah. Mestinya mereka-mereka yang berfakultas ekonomi, berfakultas teknologi, mereka ciptakan bom, sehingga bom itu kita pencet di sini, bom itu akan meledak di Amerika Arab Islam. Tapi apa yang terjadi masyarakat hadirin? Kita tidak bisa menciptakan itu. Ketika kita pintar agama, kita pun separuh-separuh. Kita dibodohi oleh mereka yang datang dari Yaman. Mereka mengaku cucu Nabi, padahal mereka bukan cucu Nabi. Mereka adalah pengkhianat bangsa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya apa ini? Ketika orang itu masyaallah hadirin telah memasuki agama Islam, ia mempunyai sifat zalim, itu tetap tidak akan hilang dari dirinya. Karena Allah sudah mewasiatkan di situ, memfirmankan di situ, "Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Orang-orang yang zalim tidak akan diberikan hidayah oleh Allah, meskipun dia telah masuk Islam. Karena sifat zalim itu akan dibawa selama-lamanya. Siapa itu masyaallah hadirin? Mereka adalah orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang Nasrani. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Ulama-ulama yang kita miliki adalah mereka yang bersama kita. Soekarno pernah berkata, ketika kita ingin berislam dengan baik, jangan engkau jadi Arab. Ketika engkau menjadi Hindu, jangan engkau menjadi orang India. Ketika engkau ingin menjadi orang Yahudi, jangan engkau menjadi Israel. Maka kadang kita masyaallah hadirin olehnya terlena terhadap tampilan-tampilan yang mereka tunjukkan kepada kita. Ada wajah yang begitu Arab, seolah-olah mewakili wajah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaku cucu beliau. Kita sudah terlena dengan semua itu. Padahal cucu-cucu Nabi Muhammad SAW sebenarnya siapa? Sebenarnya kita adalah cucu-cucu Rasulullah Muhammad SAW dari para aulia. Kenapa kita tidak pernah mengaku? Karena orang tua kita, leluhur buyut kita tidak pernah menyuruh dan melarang kita untuk mengaku zuriat Rasulullah SAW. Karena apa? Karena kelakuan kita masyaallah hadirin yang tidak sesuai kalau kita mengaku cucu Rasulullah Muhammad SAW. Pada cerita-cerita yang dikatakan oleh mereka kaum Yaman, cerita khurafat seolah-olah mereka mengatakan itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang di luar nalar batas kemanusiaan. Apabila kita percaya dengan cerita-cerita mereka, kita akan menjadi murtad dan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Mudah-mudahan event kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menambah iman kita, menambah kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemerdekaan itu bukan sekedar kita dapatkan dengan perjuangan kita, tapi karena anugerah ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan ridhonya kita tidak akan merdeka. Masyaallah hadirin, mudah-mudahan hidup kita penuh barokah,
hidup kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala